Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya sedang berada di perkebunan cabai. Perkebunan cabai di daerah Desa Karta atau Tiuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kebetulan yang punya cabai ini adalah masih saudara senior saya dulu waktu sekolah. Ini Pak Jainal ini. Beliau ini bukan main ini cabenya begini luas. Mungkin ada cerita-cerita sedikit suka duka jadi usaha cabai yang segini luas. Ini saya pikir ini Bang Jenal udah jadi apa namanya itu bos cabai ini. Ini bos cabai ini beliau nih. Gimana? Ini berapa luas nih, Pak? Ini kira-kira 15 hektar. 15 hektar. Iya. Terus sudah berapa tahun nih tanam cabai gitu? Ini kira-kira baru berumur 3 bulan ini. 3 bulan. Nah, lagi mau produksi nih. Jadi dari 1 hektar itu kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak cabai? Berapa Kira-kira ton? 15 ton. 15 ton. Kemudian kalau dijual harga? Dijual harga ya berkisar antara 15.000 sampai 40.000. Dengan harga gitu gimana dengan produksi? Ini kan yang kerja kan bukan Bang Jenal aja, ini kan harus ada tenaga kerja. Ini belum beli orang. pupuknya, Iya. belum apa untuk hamanya, pestisidanya gimana? Ketutup nggak? Ya itu untung malang karena nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminan? Ya, tergantung pasar. Oh. Kalau harga di atas 20.000 ya masih sisa kita. Kalau harganya di bawah itu kayaknya payah. Karena kita diperlukan dana 1 hektarnya berkisar antara 150 sampai 200 juta ini. 1 hektar. Dari nolnya. Dari nol. Ya mungkin ada ini dari pemerintah, ada bantuan mungkin pupuk, bantuan apa soal harga. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kayaknya kita sudah memerlukan pupuknya nggak ada. Jualannya agak langka, nggak ada. Dan harganya tinggi, mahal. Nah itulah yang menjadikan untuk biaya produksinya ini agak mahal gitu, tinggi. Karena harganya tidak menentu, obat-obatan, pupuk segala macam itu. Iya. Tadi saya lihat di ujung sana itu ada sekitar 10 orang kerja itu ngambilin cabai yang busuk katanya. Ini gimana ceritanya? Makan ulat itu. Cabai yang bisa busuk. Kayaknya ulat. Kalau menurut kita ini sendiri bukan kita nggak dapat bimbingan dari dinas terkait ini. Kalau menurut kita ini ulat makannya. Nah jadi kita reka-reka mungkin obatnya ini itu ya kita pakai, kita terapkan. Kadang-kadang berhasil ya kadang-kadang tidak. Jadi salah satu kendalanya itu di hama ya. Ada hama. Dan hama ini belum ada cara mengatasinya ya. Nah, cara kita mengatasinya belum ada. Kita mohon bimbingan dari dinas terkait. Dinas orang-orang yang ahli. Belum pernah ada. Belum turun ke sini. Ya, belum turun. Waduh, ya. Ya itulah. Gimana itu salah satu kesulitannya. Jadi tapi sekarang ngomong-ngomong gini, Bang ya. Saya pikir Abang ini orang yang langsung action ya, langsung action di lapangan. Ini dari usaha nanam cabai yang segini luas, ini kan tentu menciptakan lapangan kerja. Nah itulah. Karena ada orang bekerja maka dia dapat penghasilan. Karena dia dapat penghasilan nanti dia bisa belanja untuk keperluan rumah tangganya. Anak-anaknya sekolah bisa jajan dan seterusnya. Ini saya pikir ini luar biasa. Artinya kegiatan semacam inilah kegiatan ya pertama sudah menciptakan lapangan kerja, kedua ini menggerakkan ekonomi, ya kan orang sekitar sini jadi ini jalan. Abang ini sudah menjadi pahlawan ini di sini ini. Gimana ceritanya itu? Gimana? Berapa banyak yang terlibat di usaha Abang? Nah, untuk yang tenaga kerjanya ini kalau kita sekitar 70% dari biaya kita ini untuk tenaga kerjanya. 70% untuk biaya lapangan kerjanya. Tenaga kerjanya. Terus? Jadi di masyarakat itu jalan. Ekonominya jalan. Dia bisa beli beras, dia bisa beli alat 9 barang pokok. Dia bisa bekerja setiap hari. Ini yang areal begini yang tiap hari harus bekerja di sini itu kira-kira 20 orang. Tiap hari, kadang-kadang kita perlukan 70-80 orang. Jadi itu sudah menciptakan lapangan kerja. Mereka dibayar harian? Dibayar harian. 70.000 sampai 100.000 per orang per hari. Per hari, lumayan juga ya.
Jadi ya itu tadi, ini menciptakan lapangan kerja, di samping ya produksi cabai ini kan tentu akan menggerakkan ekonomi, baik ekonomi lokal sampai ke ekonomi nasional ini kan. Nah, iya. Bayangin kalau kita Kalau nggak ada produksi cabai, nggak ada produksi cabai kita cukup, kita nggak perlu beli dari luar negeri, iya. ya kan? Berarti menghemat devisa. Devisa, Nah, iya. jadi itu Begitulah. perlunya sebetulnya Iya. petani-petani lokal ini perlu kita apresiasi. Iya. Mungkin mereka perlu bimbingan informasi, Iya, bimbingan teknologinya. teknologinya, teknisnya dan sebagainya. Perlu juga mungkin bisa subsidi pupuk dan Iya. sebagainya sehingga bisa lebih menggeliat. Saya Oke. pikir itu. Iya, ya. iya benar. Benar ya. Iya. Terus yang ini saya lihat ini ada ini. Ada sawit. Ini gimana ceritanya di tengah-tengah ini ada pohon sawit. Ya, Gimana? sawit ini harapan kitanya begini. Sawit ini kan dimakan oleh orang seluruh dunia. Nah, Kalau 7 miliar penduduk dunia ini dia memakan minyak sawit ini 1 sendok aja satu hari itu sudah 7 miliar sendok sehari. Jadi nggak mungkin sawit ini mau mati. Pasti ada ininya Pasti ya. ada ininya. Apalagi zaman sekarang ini kabarnya sawit ini sudah dipakai untuk Bahan bakar. apa tadi? Biosolar. Ya, Nah, jadi itulah makanya kita mulai tanamkan sawit ini. Insya Allah begitulah nanti harapannya. Dan dia menciptakan lapangan kerja. Iya. Saya pikir ini bagus. Jadi sekarang nih cabai ya sambil ditanam sawit. Ya, Suatu saat sawitnya besar, ya. cabainya berhenti Ya. atau pindah lahan lain. Lain-lain. Sehingga sekarang produksinya nanti sawit beralih ke sawit. Baik, sawit. Dan sawit itu merupakan kebutuhan Dunia. yang saya pikir hanya tinggal itu lagi ya. Kalau bagi petani mungkin soal harga, kembali soal harga ya. Iya. Harga harus stabil ya. Iya. Harapan petani itu Iya. harga stabil, Iya. tidak dimainkan. Waktu produksi banyak, harga turun. Iya. Waktu produksi nggak ada, harga naik. Iya. Sehingga petani rame-rame nanam. Begitu udah rame-rame nanam, harga turun. Harga turun. Kembali ya. lagi Ya. petani nggak. Ya begitulah. Jadi kita pikir kita ini udah menyumbang dengan devisa pemerintah. Iya, betul. Ini kan nanti diekspor di mana-mana kan dapat devisa pemerintahnya. Iya. Jadi kira-kira apa nggak kita udah menyumbang ini? Oh iya betul. Iya. Ini udah menyumbang devisa, menyumbang lapangan kerja. Iya. Ya kan, jadi bagi negara ini kalau semua rakyatnya berproduksi seperti abang seperti ini, saya pikir negara kita aman, damai, tentram, sejahtera. Ya kan? Betul, itu subur, Allah. makmur. Kenapa? Iya. Karena alam kita begitu subur, lihat. Iya. Kita lihat di sebelah sana itu karet, ya kan? Iya. Karet. Iya. Ini cabai. Iya. Terus di sebelah sana itu tadi bekas tanam apa namanya itu semangka. Iya. Ya, jadi memang tanah kita ini subur. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Dan yang mengolah itu adalah petani. Petani itu perlu diberdayakan oleh pemerintah. Iya. Perlu difasilitasi, perlu dikasih bantuan. Iya. Baik itu bantuan berupa teknis, Iya. ya kan? Iya. Bimbingan, ya Bimbingan. kan? Mungkin juga soal harga supaya stabil. Perlu juga mungkin subsidi pupuk dan sebagainya kalau itu memungkinkan kan. Iya. Saya pikir Iya. itu, maka negara kita akan damai, sejahtera karena kita subur makmur. Amin. Ya. Bang Jenal, terima Iya. kasih banyak Oke. ya. Iya. Mudah-mudahan kita doakan Bang Jenal selalu sukses Iya. ya, dan bagi masyarakat di sini tentu saja ini luar biasa, masyarakat di sini tertolong, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Amin. Terima kasih Bang. Iya. Ya, sukses selalu. Iya. Makasih teman-teman sekalian.